Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Amma ba'da, hadratal muhtaramin, Masaikhil kurama, habaibanal afadil, zu'ama anal a'izza, wabil muqaddimah, pengurus takmir Masjid Nurul Iman Blimbing Sari panjenenganipun Bapak Haji Joko Purwono SPD ingkang sangat kita hormati, so kita banggakan. Tak lupa remaja takmir masjid, hadirin wal hadirat, bapak ibu-ibu jamaah sholat maghrib lan insya Allah sekaligus nanti dilanjutkan sholat isya dalam kajian fikih rubu ubudiyah wa mu'amalah kafi ru'yamu stoyo ingkang kaulo hormati. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dimana pada kesempatan ini kita bisa hadir untuk istiqomah rutin kajian fikih setiap habis maghrib sampai isya tiap malam Jumat, yang kebetulan setelah kita kemarin membahas mengenai kitab hadis komparasi dengan fikih, yaitu kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam sampai pada bab sholat Jumat. Nah, atas permintaan dari beberapa jamaah terutama Bapak Takmir, kalau bisa membahas mengenai zikir setiap sholat. Jadi niki sebenarnya bukan kontraproduktif, Pak, karena pemahaman yang salah aja dengan adanya zikir habis sholat, sehingga seolah-olah zikir setelah sholat niku menjadi bid'ah, tidak ada dasar hukumnya, sehingga terkesan kontraproduktif dari dulu sampai sekarang. Yang nggak tahu sampai sekarang itu kapan, kan ngoten. Makanya saya di sini membawa kitab yang satunya pro dengan zikir. Makanya ini yang sering saya kaji, Al-Adhkar An-Nawawi. Kalau nama lengkapnya Al-Adhkar An-Muntakhaba min Kalami Sayyidil Abror, karangan Imam Muhyiddin Abi Zakaria Ibn Sarf An-Nawawi. Nah niki redaksinya beda, langsung pakai ajma'al ulama. Tapi kalau di kitab ini, yang kitab agak sedikit modern, yang ngarang itu ya abad 19 nggih. Niki ulama kontemporer. Al-khusu'u fis shalah fi dha'il kitab was sunnah. Khusu' ketika sholat atau khusu' dalam sholat, yang diambil dari kitab Al-Quran dan Sunnah. Di sini malah menjelaskan justru khusyuknya sholat itu yaitu kalau habis sholat diakhiri dengan zikir. Nggih. Makanya di sini pakai ikhtalafal ulama. Ulama berbeda pendapat mengenai zikir setiap habis sholat. Perbedaannya itu hanya bil jahri apa bil sirri, dengan dikeraskan jar atau bisiri, cukup di batin. Tapi kan konteksnya kita harus cerdas. Dalam konteks Indonesia kalau disiri tidak semua sudah paham. Malah kalau di sini ketika mengupas perbedaan ulama, yang zikir dikeraskan habis sholat hampir sama dengan ini. Tapi anehnya ketika yang dipakai argumentasi bahwa zikir habis sholat itu tidak harus dikeraskan secara berjamaah, yang diambil adalah dalil global atau ijmal dari Al-Quran. Yang di sini kalau saya baca itu diambil dari surat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Ngoten nggih? Ud'u rabbakum, mintalah kamu kepada Tuhanmu. Jadi zikir itu memang termasuk kategori doa, nggih. Tapi tidak berarti habis zikir lalu wa khuf tadarru niku apa ya? Andap asor, apalagi tawadhu sebagainya.
DP ya Allah. Nah, jangan-jangan kalau diamnya kita habis sholat nanti nggak malah zikir, malah ngantuk. Malah survei membuktikan diamnya orang selama ini habis sholat yang tidak paham itu ya karena opo sing tak suwun. Sampai-sampai saya punya jamaah dia nggak mau berzikir, nggak mau berdoa gara-gara habis sholat keluar angin. Ini yang keluar angin habis sholat terus zikir. Dulu ada yang tanya, ya itulah Pak kajian fikih itu seolah-olah ngulang, tapi ya karena penjelasan saya yang terlalu detail dan lebar tadi. Jadi zikir dan doa habis sholat itu tidak pandang dalam kondisi suci atau tidak. Jangankan zikir dalam kondisi khadas kecil, khadas besar lu zikir boleh. Paham nggih? Niku lagi dekikuk ngoten niku lho. Suami istri dekikuk mal boleh. Nggih, jadi ini itu Pak yang menjadi permasalahan orang yang tidak memperbolehkan, yang tidak berzikir berjamaah secara jahar itu berangkat dari keumuman lafaz Al-Quran. Nah, makanya hari ini saya membaca al-adhkar dulu dari tekstualitas hadisnya. Ada nggak secara fisik, secara real baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir habis sholat, terutama dengan secara berjamaah. Coba zikir habis sholat secara berjamaah itu tujuan utama nopo? Jenengan sing jawab riyin. Kalau kasih pertanyaan kala mahasiswa mawon nih. Untuk litarbiyah atau litaklim, mendidik untuk mengajari. Jadi dikeraskannya zikir habis sholat itu bukan karena bid'ah, ada dalilnya, tapi dalam konteks kita, dalam konteks Indonesia, maaf karena banyak yang belum tahu atau bahasa kasarnya awam, lebih baik dikeraskan. Yang biasanya jenengan insya Allah sudah paham. Allahumma antas wa minka assalam wa minkas salam. Lah kok hafal? Itu jangan-jangan kita hafal itu gara-gara dulu guru-guru kita, kiai-kiai kita sering mengeraskan habis sholat bacaan itu sehingga sering kita mendengar. Kulo niku ngerti niku hadis niku ya setelah sekolah wis gede, padahal apalnya sejak kecil karena setiap habis sholat imam itu sering mengeraskan bacaannya. Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Mungkin oke ya. Jadi ini selingan. Jadi biar tidak terlalu hadis tekstual. Kalau kemarin kan kajiannya kebanyakan ke hadisnya. Ini juga ada hadisnya kajiannya. Ngerti nggih? Babul adhkari ba'das sholat. Nah, bab tentang zikir-zikir setelah sholat. Lho kula niku mboten ngurang-ngurangi lho Pak. Niki saya bacakan semuanya aja. Kalau di sini di Al-Khusyu'u fis Shalah nggih, karangan dengan Imam Al-Qahtani itu Ma'anil Adhkar ba'das salam minas shalah. Nah, dia berusaha untuk menafsirkan makna, artinya maksud zikir setelah salam, setelah selesai sholat. Jadi di sini langsung al-adhkari ba'das sholat, zikir setelah sholat. Di sini ma'anil adhkar, maksud atau makna-makna berzikir ba'das salam, setelah selesai salam, minas sholat, ketika sholat sudah selesai. Nah, sebenarnya sama, malah pada halaman terakhir, bab terakhir ini, justru kalau kita nggak mau berzikir habis sholat, nanti tidak bisa menambah kekhusyuan pada sholat berikutnya. Cuma kitab niki kadang-kadang katanya sudah ada terjemahan. Saya pernah membaca itu kadang-kadang terjemahannya yang kira-kira mendukung sesuatu yang sebenarnya ini harus disampaikan, dipotong terjemahannya itu. Sudah ada yang terjemahkan. Yang kitab khusyuk fis shalah niki. Oke, niki saat ini kita bahas yang kitab
Al-Adhkar yang membahas zikir setelah sholat. Ajma'al ulama, ulama sepakat